Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel R&D bersama gua Ramadan Amnatullah dan Gua David. ya kita udah lama nggak konten nggak ngupload ya, soalnya punya kesibukan masing-masing Dan punya masalah masing-masing gitu ya. ya. Dan alhamdulillahnya kita masih sehat sampai sekarang. Dan masih bisa ngeluangin waktu buat kalian para pendengar setia R&D. Terima kasih juga untuk kalian semua, support kalian dan waktu kalian untuk mendengarin podcast yang gak penting ini. Oke, kali ini kembali lagi di podcast ngosan kita. Kita akan ngebahas salah satu permasalahan di dalam sebuah hubungan, tentang apakah kita boleh egois dalam sebuah hubungan. Menurut Ade, bagaimana? Atau boleh kita egois dalam hubungan? Oke, kalau menurut gua egois dalam hubungan, egois ke orang lain atau ke diri sendiri sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Tergantung dari kita mengontrol keegoisan tersebut. Misalkan gini, kadang kita kan kalau ke pasangan kita gitu, misalkan kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu kan termasuk ke egoisan ke dalam hubungan kan, ke dalam pasangan. Menurut gua egois itu boleh karena kita kan sebagai manusia ya wajar lah punya rasa ego gitu yang harus dituruti kan. Tetapi kita juga harus sadar gitu bahwa pasangan kita, orang lain pun sama punya ego masing-masing. Kita juga harus bisa menghargai gitu. Kalau bisa mah egoisnya agak dikontrol buat ke pasangan, kecuali egois ke diri sendiri. Kalau menurut gua egois ke diri sendiri itu salah satu hal yang wajib dilakuin. Karena ya intinya simpel sih, kita kan masih hubungan nih, belum ke jenjang yang lebih serius, ya belum nikah lah. Kalau kita egois ke diri sendiri ya wajar aja, emang harus malahan. Emang harusnya kita tuh egois dulu ke diri sendiri, pikirin dulu diri sendiri, bahagiain dulu diri sendiri, baru kita Bagian orang lain. Iya. Oke. Tadi menurut lu egois ke diri sendiri itu boleh. Contohnya kayak gimana? Kayak misalkan lu malam minggu nih, misalkan biasanya lu ngapel lah gitu, main sama cewek gitu, cewek lu. Tapi ada pas waktu hari Minggu itu lu ada rasa, aduh gua males nih. Jadi timbul malas tersendiri dan timbul keinginan untuk tidak melakukan hari-hari malam minggu seperti biasanya gitu kan. Jadi punya quality time sendiri lah gitu. Ya kalau menurut gua wajar-wajar aja sih, emang harus egois ke diri sendiri kalau menurut gua. Soalnya ntar ada masanya gitu. Sekarang tuh masa-masanya kita harus egois diri sendiri lah, pikirin diri sendiri. Ntar ada masanya lu udah nikah, nah baru lu bisa harus dikurang-kurangin lah egois harus dikurang-kurangin egois terhadap diri sendiri. Karena kan itu udah berdua gitu, kita dua kepala. Oh iya, maksudnya dalam konteks sudah menuju udah serius gitu kan. Udah menikah. Tapi dalam konteksnya seperti ini, bila misalkan kita ego terhadap diri kita, sedangkan pasangan kita menuntut agar pasangan kita dituntut egonya, menurut lu make sense nggak sih, masuk akal nggak sih ketika lu mengalah untuk diri sendiri dan lu mengorbankan diri lu sendiri demi pasangan lo? Apakah wajar atau terlalu bucin kah? Kalau disebut wajar aja. Ya namanya juga cinta kan. Cinta kan harus ada pengorbanan lah. Gimana lu tahu dia cinta atau enggak kalau dia enggak mau berkorban sama sekali kan? Namanya juga cinta, pengorbanan gitu. Tetapi ketika kita mengorbankan diri sendiri, kita juga harus kontrol. Kita harus punya pengendalian diri lah, self control gitu. Soalnya kalau misalkan lu nggak bisa kontrol itu, ntar lu lama-lama lu capek gitu. Lu berkorban terus lama-lama lu capek dan
dan gak akan sehat hubungannya. Harus bisa kontrol, maksudnya tuh lu tahu nih udah berkorban nih, ya lu juga harus punya egois ke diri sendiri gitu. Udah, gue segini aja dulu, gue mau nyenengin diri. Nah ketika lu udah baik lagi, mental lu udah siap lagi, nah berkorban lagi juga nggak apa-apa. Harus bisa atur tempo. Jadi harus seimbang antara memikirkan ego pasangan lo dan ego diri sendiri gitu. Iya, harus seimbang. Tapi ada salah satu pertanyaan, apakah kita boleh ataukah egois terhadap diri sendiri? Dengan contoh, gue egois terhadap pasangan gue egois seperti ini, gue nggak mau istilahnya ya pasangan gue milik gue, termasuk egois kan, pasangan gue milik gue, dan istilahnya ketika ada orang lain yang istilahnya ingin mendekat atau istilahnya mendekati gitu kan, diri kita kan pasti ngeprotek lah dengan seegois-egoisnya. Apakah wajar dengan protek seperti itu? Dengan contoh, misalkan jangan chattingan sama cowok lain lah, atau jangan bergaul dengan cowok lain lah yang notabene kita nggak kenal gitu. Apakah boleh seperti itu atau gimana? Kalau menurut gua tergantung dari pasangannya masing-masing ya. Masing-masing. Contohnya ya tadi kan, lu ada rasa ngeprotek lah, lu takut kan, intinya tuh lu takut gitu, ada rasa takut dia enggak sama lu kan, intinya tuh gitu. Makanya lu ada rasa timbul ingin udahlah jangan gitu gitu kan, sampai merusak hubungan itu gara-gara tidak mengizinkan seseorang atau tidak mengizinkan pasangan kita ini untuk berkembang gitu. Iya, kalau menurut gua gak wajar sih, gak wajar, karena gimana lu bisa tahu gitu, gimana kalian bisa tahu kalau pasangan kalian tuh benar-benar tulus kalau nggak diuji gitu. Kalau lu tutup semua gerbang-gerbang yang bisa apa ya, membuat pintu hati pasangan kita terbuka. Kalau lu tutup semua, gimana lu bisa tahu dia tulus sama lu gitu. Jadi dengan cara seperti, maksudnya dengan cara kita jangan terlalu memprotek pasangan kita. Tapi kita juga harus tahu ketika kita memprotek, harus tahu batasan ngeproteknya itu sampai mana. Harus tahu batasan lah. Iya. Dan intinya sih satu, lu harus komunikasi. Intinya komunikasi sama pasangan lu obrolin masalahnya kayak gimana, mau gimana jalan keluarnya. Kan ini kan hubungan kan 2 orang gitu, lu nggak bisa nge-handle semuanya sendirian gitu. Lu harus berdua diskusi. Itu sih poin pentingnya tuh, diskusi sama pasangan lu maunya gimana, enaknya gimana. Kalau gua gini lu mau nggak, kalau gua ngelakuin ini lu ngerasa gimana. Nah itu. Tapi terkadang gua pernah berpikir kayak gini, ketika gua PDKT sama cewek dan gua deket sama cewek lain dalam istilahnya teman, orang yang dekat sama gua tuh ya fine aja. Tapi ketika pas udah hubungan, gua deket kembali sama cewek istilahnya dengan teman, kenapa marah gitu? Padahal dalam hal PDKT itu biasa aja gitu. Iya, ya karena dia mempunyai rasa memiliki semua. Mempunyai rasa memiliki, tapi dalam konteks kayak gini, kenapa tidak menggarisbawahi dari awal, kamu jangan dekat sama si ini. Dari pas awal PDKT, kamu jangan dekat sama si ini. Malah pas sudah hubungan, udah maksudnya dalam udah konteks berpacaran, kenapa lu baru ngambek? Kenapa lu baru marah ketika gue kayak gini? Oke, kenapa bukan dari awal gitu? Kenapa nggak dari awal dibilang mau kayak gimana gitu kan? Iya. Nggak ada kesepakatan dari awal. Nggak ada kesepakatan dari awal. Ya mungkin karena gini, menurut gue tuh pas awal-awal dia kan baru suka doang nih, baru sayang juga, nggak terlalu sayang banget. Nah ketika udah di perjalanan, ketika udah memiliki hubungan gitu, udah saling terikat, ya pasti tiap orang tuh punya rasa memiliki, ingin memiliki seutuhnya. Ya makanya itu semua gerbang
kesempatan yang bisa mengganggu hubungan tersebut, ya pasti ditutup, pasti marah. Dia nggak bisa menutupnya dengan cara yaitu dengan cara marah. Atau hanya ingin istilahnya membuat PDKT itu lebih indah atau apa gitu, dengan cara oke lah nggak apa-apa itu temennya, tapi ketika pas pacaran kenapa marah gitu kan. Ya karena itu mungkin si pihak cowok atau ceweknya, mungkin dia merasa tersaingi, dia tuh takut sebenarnya. Nah itu tuh wajar banget lah, manusiawi gitu. Dari awal takut, Iya, maksudnya dari awalnya takut, kenapa nggak bilang gitu? ya mungkin dia kan mau percayain dulu kan. Awalnya tuh dia Jadi ingin istilahnya percaya dia lah ingin sama membangun pasangannya. kepercayaan. Iya, Jadi dia ingin melihat kepercayaannya dari awal-awal tuh, mungkin udahlah gua percaya sama dia. Jadi intinya ingin ngebangun kepercayaan dari awal. Tapi tidak masuk akal ketika udah mulai ngebangun kepercayaan, ketika sudah masuk dalam hubungan, kenapa dia harus mempermasalahkan sebuah masalah itu? ya karena itu intinya dia takut sebenarnya tuh. Berarti intinya takut. Takut kehilangan pasangannya. Oke. Takut kehilangan pasangan. Berarti itu egonya, ketika ego tuh berarti mulai tingginya itu ketika kita udah merasa memiliki. Iya, itu yang paling bahaya tuh. Oh, jadi ego yang paling tinggi itu adalah ketika kita sudah merasa memiliki seutuhnya. Padahal enggak tidak seperti itu dan tidak sama sekali mungkin. Iya. Malahan kalau misalkan lu udah punya rasa memiliki gitu seutuhnya, gak boleh sama ini, gak boleh sama itu. Nah itu lu yang paling bahaya tuh. Ntar si pasangan yang satunya ntar capek sendiri dan dia malah walk out lah dari lu gitu. Dan malah istilahnya dalam hubungan tuh mungkin apaan sih kok kayak gini. Emang awal-awal dia nerima gak apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan circle-nya dihalangi, temen-temennya dihalangi, dia juga mulai capek. Kok gue jadi nggak ngerasa diri sendiri ya? Dan timbul di dalam pikiran tuh seperti pikiran kayak gini, kok lu beda gitu kan, kok lu nggak kayak awal-awal PDKT gitu, lu beda jauh. Padahal sebenarnya permasalahan awalnya tuh kayak gitu kan. Permasalahan awalnya tuh ketika kita selalu bilang nggak apa-apa gitu. Tapi terlebih baiknya dan alangkah lebih baiknya ketika misalnya lu udah memulai hubungan, lu bicarakan baik-baik. Jadi ketika lu udah istilahnya dalam fase pacaran, lu tidak akan lagi mempertanyakan hal-hal yang tidak penting seperti itu, yang istilahnya membuat hubungan itu renggang. Iya sih kayak gitu. Intinya tuh kita harus komunikasiin. Kita mau kayak gimana nih? Kita mau dibawa kemana nih hubungannya gitu? Mau dengan cara apa? Dengan metode apa gitu? Ngejalaninnya. Dan cara yang bagaimana juga gitu kan. Ya mungkin kalau menurut gua si pasangan itu ya kurang komunikasi. Dia mau komunikasi cuman mungkin dia takut sama pasangannya atau gak enak ngomongnya kan. Padahal tuh itu yang paling penting menurut gua tuh. Dan yang mungkin paling disepelekan juga gitu kan. Iya. Dan yang mungkin paling disepelekan, kayak misalkan ketika awal PDKT dengan tidak ingin berbicara seperti itu atau tidak ingin mengobrol lebih jauh, mungkin karena hanya ingin merasa tipe yang gua inginin tuh yang kayak gini, tipe ini tuh yang gua inginin kayak gini. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya tuh manusia itu istilahnya punya ego masing-masing. Jadi gini, ketika lu ingin memulai hubungan dengan pasangan lu cari tahu apa yang dia nggak suka dan apa yang dia suka. Mungkin untuk realitas sekarang dan kebanyakan tergesa-gesa sama ini nih, tergesa-gesa karena gini nih, misalkan lu mau sampai kapanpun cari tahu tentang dia sebelum hubungan,
seluk-beluknya kayak gimana, ntar pas hubungan juga pasti ada lagi. Karena apa? Karena tiap manusia itu berubah-berubah. Kadang Tiap ada manusia berubah dan iya, kadang ada kejadian sesuatu nih, misalkan kejadian apa gitu, ntar dia pola pikirnya beda lagi cara menghadapi masalah. Makanya gak akan pernah ada gua tahu dia sampai apa gitu, udah tahu banget, enggak. Pasti ada yang nggak tahu, pasti. Makanya kita harus sama-sama belajar memahami sampai mati kayak gitu. Sama-sama belajar memahami dan percaya sama banyakin kompromi aja antara lu sama pasangan lu. Kayak gimana komprominya, misalkan gua mau main sama temen, dia juga boleh saya main sama temen, ya kayak gitulah, banyak kompromi. Karena kita tuh nggak bisa menyamakan satu visi misi, satu pemikiran, satu hati, itu nggak ada. Yang ada tuh banyak kompromi, karena kita jalan berdampingan bukan bersatu. Jadi intinya dalam podcast ini tuh kita tuh harus saling memahami dari awal kita pendekatan gitu kan. Iya, sampai di hubungan juga kita harus saling memahami satu sama lain. Iya, saling memahami sama dikompromikan lah, mau kayak gimana gitu, komunikasi itu sih. Jadi sebenarnya egois ke diri sendiri atau ke pasangan itu wajar-wajar aja, asal lu banyak kompromi sama pasangan lu mau kayak gimana. Tapi apakah boleh dalam kasus kayak ini? Contohnya kayak gini, kita egois, kita serasa sudah memiliki pasangan, kita sudah seperti memiliki pasangan kita seutuhnya, tapi seseorang yang kita pertahankan, kita perjuangkan itu acuh. Apakah boleh seperti itu? Mungkin ada masanya kali, mungkin dia lagi bosen, atau misalkan dia lagi nggak mood dalam pacaran, atau misalkan dia lagi capek, punya masalah lain, atau banyak pikiran, kan kita nggak tahu. Makanya tuh kalau ada rasa curiga tuh mending lebih baik langsung aja ngomong jujur, diomongin gitu. Lebih baik kita ribut sekalian sampai masalahnya kelar daripada kita berdiam diri tanpa mengobrolkan sesuatu dan endingnya hubungan kita putus, hancur. Iya pasti hancur, soalnya kan kalian lah, berapa kali sih kalian mau ngobrolin kompromian dengan pasangan kalian? Tiap lu ketemu jalan pasti lu senang. Gak pernah sih, jarang sekali buat kompromi tentang ini mau kayak gimana, diskusi ini mau dibawa kemana, hubungan ini mau dibawa kemana, endingnya di mana. Jarang kan ada yang kayak gitu kan. Nah itu makanya kalau kita lupa sama itu, ntar kita bakal kaget sendiri dengan sifat dia yang bisa berubah-ubah gitu. Intinya sih gitu, banyakin kompromi aja, banyakin ngobrol tentang hubungan lu sama dia gitu. Jangan senang-senang doang, jangan main, misalkan makan ya itu boleh lah, salah satu part dari hubungan gitu. Tapi kan yang penting kan komunikasinya, karena dua kepala ini beda nih. Dua kepala satu hati dan beribu-ribu pemikiran yang sangat berbeda. Iya berbeda. Ya gimana caranya kalau dua kepala yang sangat berbeda, fisik berbeda, semuanya berbeda, mau jalan satu jalan kan nggak mungkin gitu. Tapi dalam konteks satu jalan untuk menuju hubungan yang lebih baik, mungkin itu bisa. Kalau tujuan bisa. Tapi kan kalau misalkan satu pemikiran, satu ini nggak bisa. Kalau menurut gua sih bukan nggak bisa, tapi jarang banget lah ada yang kayak gitu. Paling 1-2 lah misalkan. Oke, jadi intinya kita nggak bisa memaksakan pemikiran orang lain untuk sama dengan pemikiran kita. Iya, nggak bisa. Banyakin kompromi. Tapi ada cara lain nggak? Maksudnya ada cara untuk istilahnya kita kan pemikiran tuh berbeda gitu kan. Tapi ada nggak istilahnya yang bisa kita pemikiran beda tapi dengan ending yang sama gitu? Ya ada lah. Ya lu tentuin aja tujuan lu sama dia mau dibawa kemana. Tujuan kita mau
sampai akhir di mana. Mau akhir di mana, meskipun pemikiran kita beda, tapi dengan tujuan kita yang sama, mungkin itu, gitu. ya itu pasti ada lah, pasti bisa. Kan dengan tujuan kita sama nih, tapi cara kita beda. Ya lu gimana, lu sama pasangan lu kompromiannya kayak gimana, mau gimana, tetapi kita tetap sejalan nih, meskipun berdampingan, beda pemikiran. Ibarat jalan kaki aja, kita ke kiri dia ke kanan, kita ke kiri dia ke kanan, kan nggak mungkin kalau misalkan dua-duanya sama, kiri kanan gitu. Iya. Malah kayak pocong. Ya, berarti ya Pocong juga sulit kan mau jalan kan. Gimana kalau ada polisi tidur? ya gitu sih, paling apa ya, banyakin komunikasi, Yakin kompromi. saling memahami, saling percaya, egois ke diri sendiri lebih penting, dan pentingin dulu diri kalian, baru pasangan kalian. Iya, baru bahagiain orang lain. Ya gimana lu mau bahagiain orang lain kalau misalkan Ketika diri dirimu lu sendiri juga nggak bahagia, bahagia. gitu, nggak happy jalaninnya. Itu sih. Ya mungkin segitu aja lah dari obrolan kita yang nggak penting ini. Ini cuma curhatan tentang keresahan aja gitu, keresahan dari hati-hati masyarakat para jombloan dan jomblowati gitu kan. Oke, terima kasih untuk sobat R&D yang udah ngedengerin podcast kita yang enggak penting, paling enggak penting ini. Ada quotes dari gua, dari David. Ya istilahnya gini, kita jangan merasa memiliki untuk memenuhi. Itu saja dari quotes dari gua. Mungkin banyak kekurangan dari podcast kali ini, belum berubah 100% dari podcast kali ini. Tapi jangan bosan-bosan kalian untuk mendengarkan podcast ngosan kali ini. Karena apa? Karena mungkin kita kedepannya akan lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah support, yang sudah subscribe. Kami terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe dan belum like, comment, and share, tolong bantu kami untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Gua David. Dan gua Ramadan.